warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membuat podcast tentang asuransi konvensional dan syariah. Oke, partner aku malam ini ada Kak Faiha, Kak Salman, Kak Revan, Kak Rafa, dan Kak Raffi. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih buat Kak Salman, apa sih PT Aceh Jaya itu? Nah, jadi PT Aceh Jaya Proteksi itu adalah suatu perusahaan asuransi konvensional yang di dalamnya terdapat layanan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Kalau misalnya kelebihan dari PT Aceh Jaya itu apa? Nah, jadi menurut saya kelebihan dari PT Aceh Jaya yaitu luasnya cakupan wilayah, lalu pelayanan kepada pelanggan yang sangat baik, dan pilihan polis yang cukup banyak dan dapat mudah untuk diklaim. Oh iya. Nah, kalau misalnya buat Kak Revan nih, kan kalau misalnya ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Apa sih kekurangan dari PT Aceh Jaya ini? Kalau menurut saya ada beberapa kemungkinan kekurangan yang mungkin dimiliki oleh PT Aceh Jaya Asuransi Proteksi. Kekurangan yang ke-1 yaitu kurangnya jangkauan produk, yang kedua keterbatasan dalam cakupan geografis, yang ketiga kurangnya transparansi, yang keempat kurangnya inovasi. Boleh dong Kak Revan kritik dan sarannya. Kalau menurut saya kritik dan saran terhadap PT Aceh Jaya Proteksi adalah yang pertama penting untuk menilai layanan, Ya. keandalan dan transparansi mereka dalam memberikan produk asuransi serta penanganan klaim. Selain itu, evaluasi juga bisa dilakukan terhadap kepuasan pelanggan, ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan upaya untuk meningkatkan inovasi dalam industri asuransi. Begitu saja. Oke, lanjut. Jadi aku mau nanya ya buat Kak Arab. Jadi Kak Arab, PT AC Indonesia itu apa sih? Jadi PT Aceh Indonesia itu biasa menyediakan asuransi syariah seperti asuransi kredit ekspor, asuransi kredit perdagangan dalam negeri, asuransi pembayaran tagihan ekspor, dan asuransi pembiayaan tagihan dalam negeri. Oke, lanjut. Aku mau nanya dong ke Kak Arab. Jadi kalau PT AC Indonesia itu apa sih, Kak? Jadi PT Aceh Indonesia itu biasa menyediakan asuransi syariah seperti asuransi kredit ekspor, asuransi kredit perdagangan dalam negeri, asuransi pembiayaan tagihan ekspor, dan asuransi pembiayaan tagihan dalam negeri. Oh gitu ya, Kak. Kalau kelebihannya apa aja sih, Kak? Kelebihannya ada 4, yaitu jaminan ganti rugi bila tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran dari pembeli. Yang kedua, perlindungan bagi lembaga keuangan, perbankan maupun non-perbankan dari risiko gagal bayar debitur. Yang ketiga, perlindungan terhadap aset berharga dari berbagai risiko yang menyebabkan kerugian. Keempat, produksi asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan usaha untuk saling menolong dan saling melindungi di antara para pesertanya. Oh gitu ya, Kak. Oke, saya akan nanya kepada Kak Raffi. Kalau menurut Kak Raffi, kekurangan dari PT AC Indonesia itu apa sih, Kak? Jadi kekurangan dari PT AC Indonesia itu yang pertama ada faktor sumber daya manusia yang masih terbatas, manajemen kantor cabang masih tumpah tindih, kendala operasional, kurangnya kesadaran berasumsi, ketidaktahuan masyarakat, dan adanya perasaan traumatik. Oke, boleh dong Kak Raffi pengen tahu kritik dan sarannya dari Kak Raffi. Kritik yang mungkin dialamatkan dari PT Asuransi Aceh Indonesia bisa berkaitan dengan tingkat premi yang tinggi, keterbatasan dalam cakupan polis, proses klaim yang lambat atau rumit, atau kekurangannya inovasi dalam produk atau layanan. Oke, jadi kesimpulannya, teknologi digital tidak hanya menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengubah cara kita bekerja, berbelanja, dan berinteraksi. Penting bagi kita untuk terus memahami dan beradaptasi dengan perubahan ini, serta memanfaatkan peluang yang muncul untuk mencapai kesuksesan dalam ekonomi yang semakin terhubung dan bergerak cepat. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.